Coba lo ngaku jujur ke gua sekarang juga. Udah berapa kali lo kena sindrom pecandu layar aplikasi saham? Tiap hari kerjaannya cuma keluar masuk market nyari recehan. Niatnya sih mau nyopet cuan 2% sehari buat jajan. Tapi ujungnya gimana? Realitanya, bukannya dapat untung konsisten tiap hari, portofolio lo malah makin hancur berantakan. Lo sibuk pencet tombol beli dan jual sampai jempol keriting. Hasil akhirnya, lo cuma ngasih makan broker lewat fee transaksi yang numpuk dan malah boncos berjamaah. Lo merasa udah ngelakuin semuanya dengan benar. Lo pantengin running trade dari pagi sampai sore tanpa berkedip sedikit pun. Tapi di akhir bulan, saldo lo malah makin menyusut tajam. Sindrom overtrading ini nyatanya emang ngebunuh modal retail pelan-pelan tanpa disadari. Hari ini, gua mau ngajak lo mundur sejenak dan belajar dari bapak moyangnya para trader jalanan. Kenalin, namanya Jesse Livermore. Dia ini adalah legenda hidup di dunia bursa saham global yang udah berjaya dan ditakuti dari seabad yang lalu. Livermore bukan sekedar trader kaleng-kaleng yang cuma modal ikut grup rekomendasi saham. Dia berhasil mencetak cuan gila-gilaan sampai miliaran dolar pada masanya. Hebatnya lagi, dia ngelakuin itu semua cuma modal baca pergerakan harga tanpa satupun indikator ribet yang memusingkan. Di zaman dia dulu, belum ada aplikasi canggih warna-warni kayak yang lo pakai sekarang. Dia murni mengandalkan intuisi tajam, ilmu tape reading, dan pemahaman mendalam soal psikologi pergerakan uang raksasa di pasar modal. Murni insting dari seorang predator sejati. Di video kali ini, gua bakal ngebedah tuntas aturan emas peninggalan sang legenda ini. Kita bakal ngebongkar cara kerja otaknya saat memburu saham-saham multibagger yang ngasih profit sampai ratusan persen. Kita nggak bakal lagi ngebahas soal cuan recehan 2%-an. Trik yang bakal gua bahas ini bukan soal gimana cara cepet kaya dalam semalam. Ini adalah filosofi tingkat tinggi tentang cara menangkap pergerakan tren raksasa. Gimana caranya lo numpang di ombak besar dan nikmatin hasilnya dengan jauh lebih santai. Tapi sebelum kita masuk ke inti pelajarannya, gua wajib ngasih peringatan keras ke lo semua. Aturan trading Livermore ini sifatnya sangat brutal dan gak kenal ampun. Materi ini bakal menampar keras kebiasaan buruk yang selama ini lo pelihara diam-diam. Kalau lo tipe trader baperan yang gampang panik lihat portofolio merah, mending lo mundur dari sekarang. Apalagi kalau lo punya hobi konyol melihara saham nyangkut pakai ilmu harapan kosong. Aturan legenda ini bakal benar-benar menghancurkan ego lo sampai tak bersisa. Pasar saham itu diciptakan bukan untuk mengakomodasi perasaan lo yang lagi galau atau sedih. Bursa adalah mesin transfer uang paling efisien di dunia. Uang akan selalu berpindah dari tangan trader yang emosional ke kantong mereka yang punya disiplin baja. Jesse Livermore udah membuktikan kalau disiplin tanpa kompromi adalah satu-satunya kunci buat bertahan hidup di medan perang ini. Dia udah ngerasain hancur lebur bangkrut berkali-kali, tapi berhasil bangkit lagi jadi miliarder sejati karena patuh dan taat sama aturannya sendiri. Lo harus siap buat merubah total cara lo memandang pergerakan harga di layar kaca. Lo harus berani membunuh insting FOMO lo yang selalu minta dikasih makan tiap market buka. Ini adalah jalan ninja satu-satunya buat jadi pemburu multibagger sejati. Kalau lo ngerasa mental lo udah siap buat dirombak total hari ini, mari kita mulai perjalanannya. Siapkan catatan lo, kosongkan pikiran dari semua teori basi di luar sana, dan mari kita bedah aturan pertama sang legenda sekarang juga. Sekarang, kita masuk ke aturan pertama yang paling ngebongkar kesesatan berpikir trader retail di bursa kita. Banyak banget dari lo yang punya mindset keliru tingkat dewa. Lo ngira kalau mau jadi trader jago, itu berarti lo harus buka posisi tiap hari tanpa kenal hari libur. Lo ngerasa kalau sehari aja nggak pencet tombol beli atau jual, lo seolah-olah nggak kerja dan nggak produktif. Otak lo udah dicuci sama ilusi kalau frekuensi transaksi itu berbanding lurus sama jumlah keuntungan. Padahal, pemikiran konyol inilah yang bikin sekuritas makin kaya dan lo makin miskin. Jesse Livermore udah dengan sangat keras ngingetin satu filosofi mematikan dari seabad yang lalu. Dia bilang, uang raksasa itu nggak pernah dihasilkan dari aktivitas jual beli yang lo lakuin tiap menit. Uang besar itu murni didapatkan dari kesabaran lo buat duduk diam dan menunggu. Duduk diam menunggu ini bukan berarti lo malas-malasan gak ngapa-ngapain.
Tapi lo bener-bener menunggu sampai sebuah tren pergerakan harga raksasa terbentuk sempurna di depan mata lo. Lo cuma bergerak ketika probabilitas kemenangan udah nyaris menyentuh angka 100% berpihak ke lo. Coba lo evaluasi lagi kelakuan lo selama ini. Berapa banyak duit modal lo yang menguap sia-sia gara-gara lo gatel pengen trading di kondisi market yang lagi hancur? Pas indeks lagi nyungsep atau bergerak mendatar tanpa arah yang jelas, lo malah sok jagoan masuk ke market. Lo sibuk tebak-tebakan dasar harga, nyari saham receh yang dipaksain buat naik, padahal arus besar market lagi jualan semua. Di kondisi pasar yang lagi kacau balau kayak gitu, mau lo pakai indikator paling canggih sedunia pun, lo tetap bakal dibantai habis-habisan sama bandar. Aturan pertama sang legenda ini menuntut lo buat bisa nahan nafsu binatang di dalam diri lo. Lo harus bisa mematikan insting FOMO yang selalu minta dikasih panggung. Berhenti maksain diri buat trading kalau arah angin emang lagi nggak mendukung sama sekali. Kalau market lagi nggak jelas, langkah paling cerdas dan menguntungkan yang bisa lo lakuin adalah nggak ngelakuin apa-apa. Pegang uang tunai lo erat-erat, amankan amunisi lo, dan jadilah penonton yang sabar di pinggir lapangan. Nggak punya posisi saham di market yang lagi jelek, itu adalah sebuah posisi manuver yang sangat brilian. Terus, apa yang harus lo pantau selama lo duduk diam di pinggir lapangan ini? Disinilah insting predator lo diuji. Mata lo harus fokus nyari saham-saham yang lagi ngebangun fondasi kuat berbulan-bulan dalam fase konsolidasi. Fase konsolidasi ini sering banget diremehin sama retail karena bentuk pergerakan harganya yang super ngebosenin. Harganya cuma naik turun tipis di rentang harga yang itu-itu aja selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nggak ada tarikan gila yang bikin adrenalin lo terpompa. Tapi, lo harus tahu satu rahasia gelap bursa. Justru di masa-masa yang paling membosankan inilah, uang pintar dan bandar raksasa lagi bekerja dalam senyap. Mereka diam-diam lagi ngumpulin barang dan menyerap semua suplai saham dari retail-retail yang udah kehabisan kesabaran. Bandar sengaja bikin pergerakannya membosankan biar lo muak dan akhirnya ngebuang barang lo ke tangan mereka di harga murah. Mereka lagi ngebangun fondasi beton yang super kuat sebelum akhirnya menerbangkan harga saham itu ke langit ketujuh. Ibaratnya, mereka lagi ngebangun gedung pencakar langit. Proses bikin fondasi di bawah tanah itu butuh waktu paling lama, paling gak kelihatan, dan paling ngebosenin buat ditonton. Tapi, begitu fondasinya kelar, gedung itu bakal menjulang tinggi dengan sangat cepat dan kokoh tanpa gampang rubuh. Nah, tugas lo sebagai pengikut ajaran Livermore adalah mantau proses pembuatan fondasi ini dengan penuh kesabaran. Lo nggak perlu ikut-ikutan capek ngaduk semen di bawah barang bandar. Lo cuma perlu nunggu sampai gedung itu siap buat dinaikin ke lantai atas. Ubah mindset lo dari seorang pecandu aksi yang gatel pencet tombol, jadi seorang penembak jitu berdarah dingin. Seorang sniper nggak pernah buang-buang peluru buat nembak burung gereja yang lewat. Dia tiarap berhari-hari tanpa gerak, cuma buat nunggu satu target sasaran bernilai tinggi lewat di depan teropongnya. Begitu targetnya masuk ke area mematikan, dia cuma butuh satu tarikan pelatuk buat mengeksekusi dan bawa pulang hasil buruan raksasa. Itulah inti dari aturan kesabaran Livermore. Sabar menunggu momen yang tepat adalah kunci utama buat ngebuka pintu kekayaan dari bursa saham. Selanjutnya, kita bakal bedah gimana caranya si sniper ini tahu kapan targetnya udah masuk ke area mematikan. Kita bakal bongkar cara melacak titik kritis penentu arah tren yang bakal bikin harga saham meledak tak terkendali. Kita sudah sepakat buat jadi sniper yang sabar menunggu di pinggir lapangan. Tapi pertanyaan paling krusialnya sekarang, bagaimana caranya si sniper ini tahu kapan targetnya sudah masuk ke area mematikan? Di bagian ketiga ini, gua bakal ngebahas cara menyaring saham dan melacak titik momentum ledakan tanpa harus main tebak-tebakan dasar harga yang nggak kasat mata. Lo nggak bisa cuma duduk diem tanpa punya radar yang tajam buat memindai pergerakan market tiap harinya. Jesse Livermore punya satu rahasia besar yang jadi penentu kemenangan mutlaknya di bursa selama puluhan tahun. Dia menyebut rahasia ini sebagai titik kritis atau pivotal points. Ini bukan sekedar garis imajiner resisten yang lo gambar sembarangan di chart pakai aplikasi gratisan sambil berhalusinasi. Titik kritis adalah sebuah level harga psikologis tingkat tinggi yang selalu dijaga ketat oleh bandar dan menjadi penentu utama arah tren masa depan. Banyak trader retail yang gagal paham dan menyamakan titik kritis ini dengan resisten biasa di buku pelajaran teori.
Resisten biasa itu gampang ditembus, tapi gampang juga rontok lagi ke bawah jadi ampas. Tapi titik kritis ala Livermore adalah garis batas suci, di mana kalau harga berhasil menembus level tersebut, laju kenaikan sahamnya bakal sangat susah buat dihentikan oleh siapapun karena momentum uang besar sudah mengambil alih sepenuhnya. Syarat mutlak dari jebolnya titik kritis ini adalah kehadiran volume transaksi yang ukurannya raksasa. Kalau harganya nembus tapi volumenya kempes atau biasa aja, itu murni jebakan bandar buat mancing retail FOMO hajar kanan. Tapi kalau harga nembus titik kritis diiringi ledakan volume yang masif tak wajar, itu adalah konfirmasi otentik kalau uang raksasa sudah resmi menyalakan mesin roketnya buat terbang ke atas. Nah, untuk bisa menemukan saham yang lagi membentuk titik kritis ini, ada satu pantangan harga mati yang wajib lo patuhi. Coret dan buang semua saham yang grafiknya lagi nyungsep parah dari daftar pantauan lo detik ini juga. Jangan pernah sekalipun lo tergoda buat menangkap pisau jatuh di bursa saham, seberapa murah pun valuasi saham itu kelihatan di layar aplikasi sekuritas lo. Retail amatir itu penyakitnya paling hobi mencari saham yang harganya lagi diskon gila-gilaan. Mereka lihat harga saham turun 50% dari puncaknya, lalu buru-buru beli karena ngerasa dapat barang murah meriah. Padahal saham yang harganya makin murah itu punya alasan kuat kenapa dia dibuang massal sama pemain besar institusi. Lo sebenarnya cuma lagi memungut sampah beracun yang sudah dibuang sama bandar ke tong sampah. Livermore sangat membenci kelakuan bodoh memungut saham di fase downtrend yang terus mencetak rekor harga terendah. Dia sama sekali gak peduli seberapa bagus fundamental perusahaannya atau seberapa manis omongan direksinya di media berita. Kalau grafik harganya secara struktur lagi bergerak turun menembus lantai demi lantai, saham itu adalah racun mematikan yang haram hukumnya disentuh oleh seorang pemburu multibagger sejati. Lo harus cuci otak lo sekarang juga dan pahami anatomi murni dari sebuah saham multibagger. Saham yang bisa ngasih lo cuan ratusan persen itu murni lahir dari harga yang terus-menerus mencetak rekor harga tertinggi baru atau new high. Saham jawara sejati itu sifatnya agresif menembus atap resisten tertinggi, bukan saham pesakitan yang sibuk menggali kuburan menembus lantai support terbawah. Apalagi di tengah kondisi bursa kita sekarang di tahun 2026 ini. Badai narasi Perfect Storm 2026 lagi bikin pergerakan pasar saham dan komoditas di Indonesia super liar dan brutal. Contoh nyatanya ada di depan mata lo sendiri. Lihat pergerakan harga emas yang sekarang sudah mantap menginjak level 2,5 juta rupiah per gram. Tren naiknya nembus titik kritis berulang kali dan meninggalkan retail yang sibuk nebak pucuk di harga bawah. Sama halnya dengan saham-saham di sektor komoditas agrikultur dan industri alternatif. Ketika siklus super komoditas seperti kelapa sawit, kakao, vanili, sampai sorghum mulai masuk fase akumulasi raksasa, mereka akan membentuk fondasi panjang sebelum akhirnya menjebol titik kritis penentu. Lo bakal hancur lebur kalau maksa menebak-nebak dasar harga saham komoditas yang lagi asyik didistribusi. Tapi lo bakal panen raya kalau lo masuk persis saat titik kritisnya dijebol dengan volume gajah. Radar lo harus murni diarahkan pada saham-saham anomali yang dengan gagah berani melawan arus ke bawah. Saham yang diam-diam membentuk titik penentuan di area pucuk harganya, menolak untuk turun meski bursa regional lagi merah berdarah. Pemimpin pasar selalu menunjukkan tajinya lebih dulu sebelum kerumunan sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mulai sekarang, fokuskan seluruh sisa energi lo buat memantau saham-saham pemimpin pasar yang lagi konsolidasi ketat di dekat titik tertingginya. Biarkan retail amatir lain sibuk berdebat dan adu argumen soal valuasi murah di saham nyangkut mereka. Tugas lo cuma mengawasi dengan tenang bagai beruang, menunggu sampai harga menyentuh titik kritis tersebut. Begitu harga menembus level psikologis itu dengan ledakan volume yang membongkar bendungan antrian, disitulah lo bersiap menarik pelatuk eksekusi. Gimana cara eksekusi yang benar tanpa berakhir jadi korban bantingan balik? Kita akan kupas habis teknik piramida profit yang melawan arus di bagian keempat nanti. Kita masuk ke bagian paling daging dari seluruh ajaran Jesse Livermore. Di bagian keempat ini, gua bakal ngebongkar taktik eksekusi yang sifatnya berlawanan 180 derajat sama kebiasaan sesat trader retail pemula. Siapkan mental lo, karena taktik ini bakal terasa sangat salah dan gak masuk akal buat otak lo yang udah kelamaan dicekoki sama ajaran investasi bodong. Coba kita bedah dulu penyakit paling kronis yang menjangkiti 90% retail di bursa kita. Retail itu punya insting yang sangat berbahaya.
yaitu hobi banget tambah muatan saat harga saham lagi turun berdarah-darah. Mereka menyebut kelakuan konyol ini dengan istilah keren average down. Mereka ngelihat saham yang dibeli nyungsep, terus ngerasa kalau itu adalah momen diskon besar-besaran buat beli lebih banyak di harga bawah. Padahal, average down di saham yang trennya lagi hancur itu adalah jalan tol tercepat menuju kebangkrutan mutlak. Lo bukannya lagi pinter beli barang diskon, lo cuma lagi ngasih makan ego lo sendiri karena nggak mau ngaku salah analisa. Semakin lo tambah muatan ke bawah, kerugian lo bakal makin membengkak eksponensial. Ujung-ujungnya, seluruh modal produktif lo habis tersedot ke satu saham busuk yang nggak pernah bangkit lagi. Livermore sangat menghina praktik average down ini. Sang legenda bursa ini justru mengajarkan satu teknik rahasia yang disebut sebagai piramida profit. Teknik ini menyuruh lo buat ngelakuin hal yang persis berkebalikan dari retail amatir. Lo diwajibkan buat nambah muatan alias average up persis di saat harga saham lo lagi naik dan ngasih lo posisi cuan. Buat retail bermental miskin, beli di harga yang lebih mahal dari harga modal pertama itu rasanya menyakitkan. Mereka ngerasa rugi karena dapat harga yang kurang murah. Tapi buat seorang predator sejati kayak Livermore, beli di harga atas itu adalah bentuk konfirmasi paling otentik. Harga yang terus naik adalah bukti nyata kalau analisa lo benar dan market setuju sama pandangan lo. Lo ngasih makan saham pemenang, bukan ngasih napas buatan ke saham pecundang. Gimana cara eksekusi teknisnya di lapangan? Ingat konsep titik kritis atau pivotal points di bagian sebelumnya? Begitu harga saham incaran lo sukses menembus titik kritis tersebut dengan ledakan volume gajah, disitulah lo mulai menembakkan peluru pertama lo. Jangan pernah rakus dan langsung hajar pakai seluruh modal lo atau all-in di satu titik itu. Gunakan maksimal 20-30% dari alokasi modal lo buat saham tersebut sebagai peluru uji coba. Peluru pertama ini fungsinya murni sebagai pasukan pengintai. Lo menguji apakah penembusan titik kritis ini beneran valid atau cuma fake out jebakan bandar. Kalau ternyata itu cuma jebakan dan harganya langsung dibanting turun ke bawah titik kritis, lo bisa langsung cut loss dengan tenang. Karena lo cuma pakai peluru kecil, kerugian lo nggak bakal bikin mental dan saldo lo hancur lebur. Lo masih punya sisa modal utuh buat nyari peluang di tempat lain. Tapi gimana skenarionya kalau peluru pertama lo beneran melesat? Harga sukses bertahan di atas titik kritis dan terus melanjutkan tren naiknya dengan volume yang stabil. Di momen pembuktian inilah, lo mulai membangun piramida profit lo. Saat harganya naik dan membentuk pijakan support baru yang lebih tinggi, lo keluarkan peluru kedua lo. Lo hajar lagi market dengan porsi modal yang sedikit lebih besar. Di titik peluru kedua ini ditarik, posisi psikologis lo udah sangat di atas angin. Peluru pertama lo udah ngasih bantal keuntungan yang cukup tebal buat ngelindungin rata-rata harga modal gabungan lo. Kalaupun setelah peluru kedua ditembakkan harganya mendadak koreksi wajar, lo nggak bakal jantungan karena posisi lo masih dalam keadaan profit secara keseluruhan. Otak lo tetap jernih dan nggak terbebani emosi panik. Saat tren kenaikan harga ini makin menggila dan validitasnya udah gak bisa dibantah lagi oleh siapapun di market, barulah lo keluarkan peluru ketiga atau peluru terakhir lo. Lo hajar sisa amunisi lo ke dalam tren raksasa yang udah benar-benar terkonfirmasi. Di tahap ini, piramida profit lo udah terbangun sempurna. Rata-rata harga modal lo mungkin ikut naik, tapi itu sebanding dengan kecepatan lari saham multi-bagger lo yang makin gak terkejar. Eksekusi melawan arus inilah yang membedakan miliarder bursa dari kerumunan penggembira. Retail sibuk ngumpulin peluru buat nembakin saham nyangkut yang makin dalam, sementara lo sibuk numpuk muatan di dalam roket yang lagi meluncur keluar angkasa. Lo cuma menaruh uang besar lo pada posisi yang udah terbukti menghasilkan profit secara nyata di depan mata, bukan pada posisi yang cuma ngasih janji manis di grup diskusi saham. Teknik piramida profit ini adalah pondasi utama buat nangkep cuan ratusan persen dengan resiko yang sangat terukur. Lo masuk bertahap seiring dengan terbuktinya kebenaran analisa lo di lapangan. Tapi ngebangun piramida aja gak cukup kalau lo gak punya aturan ketat soal kapan harus kabur dari gedung yang mau rubuh. Di bagian kelima nanti, kita bakal bahas aturan algojo dari Livermore soal memotong kerugian tanpa ampun. Kita sudah masuk ke posisi yang menguntungkan pakai taktik piramida profit. Tapi tugas lo belum selesai. Di bagian kelima ini, kita bakal fokus buat menghancurkan mental dan kebiasaan retail yang paling memalukan. Ini adalah aturan algojo dari Jesse Livermore yang bakal jadi pembeda utama antara lo dan para pecundang di bursa saham. Coba lo renungkan kelakuan lo selama ini. Retail itu punya satu penyakit psikologis yang sangat aneh tapi nyata.
Kalau lagi cuan tipis 2 atau 3%, tangan lo gatel luar biasa pengen buru-buru jualan. Lo panik, takut cuan yang sudah di depan mata itu lenyap ditarik bandar. Lo merasa lega setelah jualan, tapi besoknya lo nangis darah karena saham itu terbang 100% meninggalkan lo di stasiun. Tapi giliran skenarionya dibalik, kelakuan lo mendadak berubah 180 derajat. Pas saham yang lo beli ternyata turun, dan posisi lo lagi minus, lo mendadak jadi orang paling sabar sedunia. Lo betah banget menahan rugi sampai minus puluhan persen. Lo simpan saham busuk itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sambil terus berdoa semoga harganya mantul lagi ke titik impas. Livermore sangat muak melihat mentalitas miskin seperti itu. Buat dia, menahan posisi yang lagi rugi itu adalah dosa besar yang gak ada ampunannya. Aturan mutlak dari sang legenda adalah potong kerugian lo secepat kilat saat pergerakan harga membuktikan analisa lo salah. Tanpa kompromi, tanpa tawar-menawar, dan tanpa perlu mencari-cari pembenaran dari berita ekonomi di media massa. Pasar saham itu selalu benar, dan opini lo yang sering salah. Kalau harga saham bergerak berlawanan sama ekspektasi awal lo, dan menjebol batas toleransi resiko yang sudah lo buat, lo harus bertindak layaknya seorang algojo berdarah dingin. Ayunkan kapak lo, dan penggal kerugian itu detik itu juga. Jangan pernah memberi ruang buat emosi atau rasa sayang sama uang yang sudah hilang. Luka sayatan tipis itu ibarat luka sayatan tipis, gampang diobati dan cepat sembuhnya. Modal lo masih aman buat dipakai bertempur besok pagi mencari peluang lain. Tapi, kalau lo biarkan luka itu membusuk karena gengsi nggak mau cut loss, luka itu bakal jadi infeksi mematikan yang menggerogoti seluruh sisa saldo lo. Ujung-ujungnya, seluruh modal produktif di rekening sekuritas lo habis tak tersisa. Livermore sudah membuktikan sendiri harga mahal dari sebuah kesombongan. Dia pernah bangkrut dan kehilangan jutaan dolar cuma gara-gara melanggar aturannya sendiri dan menahan posisi yang salah. Dari kehancuran itu, dia belajar kalau market gak peduli sama seberapa pinter lo atau seberapa kaya lo. Begitu lo salah dan menolak buat mengaku salah, market bakal merampas habis semua harta lo tanpa belas kasihan. Sekarang kita bahas sisi kebalikannya. Bagaimana kelakuan algojo ini pas lagi dapat posisi saham yang terbang tinggi? Disinilah ujian mental lo yang sesungguhnya. Giliran saham lo lagi lari kencang dan ngasih profit yang terus membesar, lo wajib mengikat tangan lo rapat-rapat biar nggak gatel pencet tombol jual terlalu dini. Membiarkan cuan berlari atau let your profits run adalah bagian paling sulit dari seluruh ajaran Livermore. Otak lo selalu berbisik buat segera merealisasikan keuntungan itu jadi uang tunai. Lo takut bursa mendadak hancur, lo takut bandar jualan, lo takut macam-macam. Padahal, selama tren naik raksasanya belum patah secara struktur, ketakutan lo itu murni cuma halusinasi. Di tengah volatilitas bursa kita saat ini, godaan buat merealisasikan profit cepat itu sangat besar. Tapi, lo harus ingat prinsip dasar pemburu multi-bagger. Keuntungan ratusan persen gak pernah jatuh dari langit dalam semalam. Butuh waktu berbulan-bulan buat saham itu mencapai target akhirnya. Selama waktu tunggu itu, lo bakal dihajar sama berita buruk palsu, rumor pasar, sampai manuver bandar yang sengaja mengocok perut retail lemah biar mereka pada rontok di tengah jalan. Saham multi-bagger itu butuh ruang gerak buat bernafas. Di tengah perjalanan naiknya menuju puluhan hingga ratusan persen, pasti bakal ada fase koreksi wajar. Retail panikan biasanya bakal langsung membuang barang pas melihat koreksi kecil ini. Tapi seorang pengikut Livermore yang setia bakal tetap tenang di kursinya, membiarkan harga menari-nari selama garis tren utamanya nggak berhasil dijebol ke bawah. Lo baru boleh mengeksekusi jualan saat market sendiri yang memberi sinyal valid kalau pestanya sudah benar-benar usai. Misalnya saat harga menembus titik support mayornya ke arah bawah dengan volume buangan yang luar biasa besar. Atau saat fase distribusinya sudah sangat telanjang di layar tape reading lo. Di titik itulah lo keluar bawa karung berisi profit raksasa yang lo kumpulkan dengan kesabaran ekstra keras. Itulah bedanya mental pecundang dan mental pemenang. Pecundang memotong untungnya cepat-cepat karena ketakutan, tapi membiarkan kerugiannya membesar karena harapan kosong. Sementara pemenang sejati memotong kerugiannya cepat-cepat karena patuh pada fakta objektif, dan membiarkan keuntungannya berlari kencang karena keyakinan penuh pada tren yang sedang berlangsung. Ini adalah hukum alam bursa yang paling absolut. Mulai detik ini, ubah total cara lo bereaksi terhadap angka di layar. Kalau harganya berbalik menyalahi rencana, bunuh detik itu juga tanpa perasaan. Kalau harganya terus berlari sesuai tren, pelihara dan kawal terus ke puncak tertinggi.
Di bagian terakhir nanti, kita bakal merangkum semua pelajaran brutal ini jadi satu fondasi mindset pemburu market sejati. Kita udah sampai di ujung perjalanan ngebongkar isi kepala seorang legenda bursa terbesar sepanjang masa. Semua aturan brutal dari Jesse Livermore yang udah gua bahas dari bagian pertama sampai kelima tadi bukan sekedar teori usang yang bisa lo baca lalu lo lupain besok pagi. Ini adalah warisan mental predator market yang udah teruji 100 tahun lamanya di segala kondisi bursa, dari zaman depresi hebat sampai era modern sekarang. Mari kita rangkum semua pelajaran mematikan ini jadi satu mindset utuh, satu sistem operasi yang siap lo pakai tempur buat menghadapi market yang beringas besok pagi. Apalagi di tengah badai pergerakan bursa belakangan ini yang sering banget menjebak retail di saham-saham siklikal. Lo harus hafal mati mantra utama ini di luar kepala. Pertama, sabar nunggu momentum. Jangan jadi pecandu layar yang gatel pencet tombol beli tiap lihat angka hijau berkedip. Duduk diam di pinggir lapangan sampai lo menemukan saham yang lagi ngebangun fondasi kuat dan menembus titik kritis penentuan dengan ledakan volume raksasa. Kalau nggak ada momentum yang jelas, pegang uang tunai lo erat-erat. Kedua, eksekusi masuk secara bertahap dan melawan kebiasaan retail. Jangan pernah lagi lo ngelakuin dosa besar bernama average down di saham yang lagi nyungsep mencari dasar baru. Ubah gaya lo jadi teknik piramida profit. Lo cuma boleh tambah muatan atau average up saat harga saham lo lagi naik dan mengkonfirmasi kalau analisa lo itu 100% akurat. Ketiga, jadilah algojo berdarah dingin buat saham yang salah arah. Bantai saham rugi secepatnya tanpa ampun, potong kerugian lo detik itu juga begitu harga menjebol batas toleransi yang udah lo tetapkan di awal. Jangan pernah ngasih napas buatan ke saham busuk pakai ilmu harapan kosong. Modal produktif lo terlalu berharga buat dikubur hidup-hidup di tempat sampah. Keempat, biarkan saham pemenang lo berlari sekencang-kencangnya. Ikat tangan lo rapat-rapat biar gak buru-buru jualan pas portofolio baru cuan tipis. Selama struktur tren naik raksasanya belum patah, pelihara saham multibagger lo sampai ke titik puncaknya. Cuan ratusan persen itu butuh ruang gerak, butuh waktu buat bertumbuh, dan butuh mental baja buat menahan segala goncangan rumor di market. 4 pilar inilah yang memisahkan antara trader kelas kakap dan penjudi recehan di bursa saham. Kelihatannya memang sangat gampang diucapkan, tapi gue jamin realita praktiknya butuh keringat dingin dan air mata. Otak lo bakal terus-terusan melawan sistem ini karena insting dasar manusia memang didesain buat serakah di pucuk dan penakut di bawah. Sekarang, keputusan mutlak ada di tangan lo sendiri. Lo mau terus-terusan jadi pecandu trading harian recehan yang tiap bulan cuma rajin nyetor duit ke sekuritas dan nyumbang ke bandar? Atau lo berani membunuh ego lo, merombak total kebiasaan sesat lo dan mulai berpikir layaknya predator kelas kakap yang sabar mengintai buruan raksasa? Bursa saham gak akan pernah peduli sama perasaan lo. Keserakahan dan ketakutan bakal selalu jadi penggerak utamanya. Kalau lo bisa menguasai dua emosi itu dengan aturan disiplin ketat ala Livermore ini, lo bukan cuma sekedar bertahan hidup. Lo bakal keluar sebagai pemenang sejati yang mengeruk kekayaan maksimal dari kebodohan massal di market. Gua mau menantang mental lo semua sekarang. Sebelum lo tutup video ini dan kembali memantau portofolio besok pagi, gua pengen lo jujur sama diri lo sendiri. Coba lo tulis di kolom komentar di bawah, kebiasaan sesat apa yang paling susah banget lo ilangin sampai detik ini. Apakah lo masih sering gatel hobi average down saham nyangkut gara-gara gengsi nggak mau ngaku salah analisa? Atau lo justru tipe yang kecepatan take profit jual saham pemenang gara-gara panik takut cuannya hilang ditarik bandar? Tulis penyakit trading lo di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar ini tempat buat saling menampar realita dan evaluasi bareng-bareng biar mental kita makin kebal di masa depan.